Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi tutorial SAP 2000 versi 15 ini di bab 3 ya. Di bab ini saya akan membicarakan tentang tahap selanjutnya dari analisis, yaitu desain ya. Mungkin pada beberapa kesempatan sebelumnya saya sudah menyinggung sedikit tentang apa itu perbedaan analisis dan desain. Jadi analisis itu hasil akhirnya masih berupa istilahnya data mentah ya. Data mentah seperti data momen, data kayak lintang, normal, landutan, rotasi, tegangan dan lain sebagainya ya. Itu tahap analisis. Kemudian tahap desain itu adalah selanjutnya dari analisis. Pada tahap desain ada suatu produk, ada suatu hasil yang merupakan akhir dari perhitungan ya. Jadi misalnya ketika kita mendesain material beton, itu hasil akhirnya tulangan. Kemudian baja, hasil akhirnya adalah profil. Di tahap desain, material juga sudah harus jelas ya, apakah itu beton, baja, aluminium atau mungkin lain sebagainya. Jadi tidak hanya kita memperhatikan bentuk strukturnya ya. Jadi ketika ada portal itu terbuat dari apa? Apakah itu beton, apakah itu baja, harus sudah jelas ya. Mendesain sesuatu kita tidak bisa sembarangan, karena di Indonesia pendesainan material seperti beton, baja dan lainnya itu diatur pada suatu peraturan resmi yang disebut SNI ya. Jadi saya rasa saudara sekalian juga pasti sudah pernah membacanya. Untuk para komunitas teknik sipil, para insinyur sipil pasti sudah tahu tentang SNI ini ya. Untuk beton, jadi pada bab 3 ini saya akan membahas desain beton terlebih dahulu. Pada bab 4-nya nanti baru baja ya. Desain akan saya batasi di kedua material ini, karena kedua material ini memang sangat populer ya untuk didesain di negara kita, terutama pada dunia konstruksi. Lah, peraturan beton saya masih memakai yang 2002. Jadi jika ini memang cukup lama, saudara bisa menggantinya pada peraturan yang lebih baru ya. Itu sangat saya rekomendasikan. Namun nanti yang akan saya ajarkan di sini adalah cara mengimplementasikan peraturan ini di SAP ya. Perlu saudara ketahui, baik itu software analisis SAP, STAT, ETABS, SI, Tekla ataupun yang lainnya, itu sampai saat ini tidak ada fasilitas atau fitur yang langsung merujuk ke SNI. Jadi tidak ada. Nah, untuk itu kita bisa mengedit ya. Kita bisa mengedit peraturan tersebut dan disesuaikan dengan SNI. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya rasa saudara juga sudah tahu bahwa peraturan SNI ini pun diinspirasi dari peraturan-peraturan negara maju seperti AJI, ASTO, kemudian ASTM. Jadi kita bisa gitu ya. Kita bisa mengedit faktor-faktornya dari peraturan tersebut untuk kemudian disesuaikan dengan SNI ya. Karena metode desainnya sama, cuma mungkin ada nanti beberapa koefisien yang berbeda seperti itu. Nah, untuk peraturan beton ya, biasanya inspirasinya adalah dari standar Amerika, ASTM. Jadi nanti saya akan beritahu di sini hal apa sajakah yang biasanya harus diedit untuk kita bisa mendesain beton di SAP yang mirip SNI, seperti itu ya. Tentu saja kita perlu peraturan ya. Jadi yang pertama ini peraturan beton 2002 saya ya. Jadi nanti kalau ada yang lebih baru pakai aja. Kemudian ada juga peraturan ini ya, Standar Nasional 2002 03 17 29. Tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung.
ini juga kita pakai. Kenapa? Karena kita perlu membuat tulangan nanti ya. Kita perlu mendefinisikan tulangannya seperti apa. Nah, tulangan diatur di sebagian besar memang diatur di di SNI beton, namun ada juga beberapa parameter yang ada di SNI baja. Pun nanti kegunaan ini juga akan banyak kita pakai di bab 4 yang jelas-jelas mendesain baja ya. Kemudian kita juga perlu ini dia PPUG, Peraturan Pembebanan untuk Gedung 1983 ya. Jadi punya saya memang ini lama, namun seperti yang saya bilang tadi, saya hanya akan mengajarkan bagaimana cara mengeditnya aja ya, cara mengedit SAP agar sesuai dengan peraturan. Toh nanti peraturannya tahun berapa saja nggak masalah. Yang penting kita sudah tahu bagaimana dan apa yang perlu diedit di SAP. Seperti itu ya. Ketika kita sudah punya 3 peraturan ini, maka kita siap untuk bisa melakukan pemodelan di SAP ya. Jadi untuk contoh pertama ini mudah saja dulu. Saya akan buat suatu gelagar terbuat dari beton, panjangnya 4 meter. Kemudian bebannya merata sebesar 20 ya, 20 kN. Tumpuannya sendirol. Ya, ini hanya untuk permulaan aja. Kita lihat nanti apa saja yang perlu diedit ya. Langsung saja new model. Ya, satuannya saya ambil kilonewton meter Celsius ya. Jadi ini adalah satuan standar internasional yang banyak digunakan ya. Ataupun kalau saudara ingin pakai satuan lain nggak masalah, bisa aja diganti di sini ya. Nanti juga akan saya beritahu contoh bagaimana mengedit satuan yang sangat praktis di SAP ini. Saya akan pakai simple beam terlebih dahulu. Number of span-nya 1 saja. Jadi sebuah balok yang benar-benar sederhana dengan span length 4 meter ya. Ya, ini juga kita perhatikan span length atau panjang bentang itu ketika kita mendesain suatu material tidak bisa sembarangan lagi. Kita tahu untuk beton itu kira-kira 4 meter sampai 6 meter lah. Sampai 7 meter, 8 meter, 10 meter itu tidak masuk akal. Beban sendiri akan sangat besar dan tulangan juga akan sangat besar nanti ya. Anggaplah dia 4. Kemudian use custom grid spacing and locate origin ini untuk agar kita tahu titik 0-0-nya ya. Saya edit grid aja. Nanti keluar ini. Titik A0, titik B 4 ya, 4 meter. Kemudian oke. Kemudian oke. Ya, jadi seperti ini. Ini yang saya inginkan tadi ya. Titik 0-0-nya berada di titik awal gelagar. Ketika sudah sampai sini, tutup aja dulu jendela 3D view-nya. Maka Anda akan mendapatkan gelagar AB sendirol ya. Mudah aja terlebih dahulu. Nah, buka SNI-nya. Nanti saya pakai SNI beton ya dulu ya. Tata cara perhitungan struktur beton. Hal apakah yang perlu kita edit terlebih dahulu? Jadi pertama-tama kita harus tentukan dulu materialnya ya. Karena beton di SNI dan beton yang di standarnya SAP ini jelas-jelas berbeda. Terutama tentang kuat tekannya ya. Kuat tekan dan juga modulus elastisitas dan juga berat jenisnya ya. Itu nanti kita akan atur semua dan akan lebih jelas setelah video yang ini ya. Jadi kita sudah dapatkan modelnya. Setelah ini baru akan saya tuntaskan bagaimana mengedit parameternya ya.